pelajari hari ini. Jadi anak-anak bisa tahu selama 2 jam ke depan kita akan melakukan apa. Oke, terlihat tidak anak pertama ya. Yang pertama itu adalah kompetensi dasarnya. Tadi Bu Widi sudah sampaikan bahwa kompetensi dasarnya apa tadi? Menyusun atau menyajikan. Dalam bentuk apa ini? Lisan dan tulisnya. Lisan itu berarti anak-anak melakukan apa? Presentasi, pintar. Kalau tulis? Menulis, betul sekali. Tetapi tidak perlu khawatir, nanti kita akan bentuk kelompok. Oke, good. Berikutnya, setelah itu Bu Widi mau sampaikan indikatornya. Apa sih tolak ukur atau ukuran ketercapaian kalian bisa menguasai keterampilan ini? Yang pertama, kalian bisa menentukan topik teks prosedurnya. Jadi nanti mau membuat apa, kalian itu menentukan topik artinya. Yang kedua, menyusun teks prosedur secara tulis dulu, betul, nanti berkelompok setelah tahu mau membuat apa, terus dibuat, ditulis. Dan yang ketiga, mempresentasikan. Siapa yang belum pernah presentasi di depan? Semuanya sudah pernah maju kan? Bu Widi yakin kelas 7B semuanya sudah pernah maju presentasi. Jadi ini bukan hal yang baru untuk kalian. Tetapi mungkin kalau mata pelajaran lain, presentasi, bagaimana cara kalian berpresentasi bukan menjadi titik utama atau bukan menjadi penilaian utama. Nah, karena ini mata pelajaran bahasa Indonesia, tentu bagaimana kalian presentasi akan Bu Widi nilai. Tapi nggak masalah, nanti kan kalian bersama-sama berkelompok. Ya. Berikutnya, tujuannya tentu yang pertama menentukan topik, anak-anak mampu menentukan topik. Yang kedua, anak-anak mampu menyusun teks prosedur secara tulis. Dan yang terakhir, anak-anak mampu mempresentasikan teks prosedur dengan penuh percaya diri, ya. Sip. Terus cakupan materinya nanti ada teks prosedur secara tulis dan teks prosedur secara lisan. Penilaian keterampilannya, kalau secara tulis tentu ada isinya, ada sistematikanya, ada kebahasaan, ada mekanik. Sistematika itu apa sih, Nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sistem matematika bisa. Oke, apa tuh sistematika kalau digabung jadi satu? Sistematika. Sistem itu artinya apa toh? Sistem. Sistem itu harus urut tidak? Sistem itu harus urut, berarti ini bisa diartikan adalah urutan. Kalau urutan berarti kalau dalam bahasa Indonesia namanya struktur, benar sekali. Kalau mekanik tahu? Kecil ya, mekanik ini berkaitan dengan tulis. Mekanik adalah apa, yuk? Ada yang tahu? Dari bahasa Inggris ini mekanik. Siapa yang bisa bahasa Inggris? Faiz. Oke, Faiz. Mekanik itu apa? In English you will write the aspect of mechanic. Mekanik. Apa tuh mekanik? Oke. Mekanik itu adalah bagaimana cara menulis sesuai tidak ejaannya, ya. Karena ini menulis berarti sesuai tidak ejaannya. Bu Widi dulu mengajarkan huruf kapital, tanda koma, tanda titik, diaplikasikan tidak di situ. Itu artinya mekanik. Oke, good. Yang kedua adalah mempresentasikan. Nanti yang dinilai apa saja, Bu Widi? Ada isi, ada sistematika, ada kebahasaan, dan ada aspek lisan. Nah, nanti kita akan bahas nih aspek lisannya apa. Nanti Bu Widi akan beritahu kalian. Oke, itu saja anak-anak. Ada yang perlu ditanyakan terkait apa yang ingin kita pelajari hari ini? Tidak? Sudah siap berarti ya? Aduh, suaranya kok lemes. Sudah sarapan belum?
bahwa anak-anak akan berkelompok. Untuk singkat waktu, kita bisa membentuk kelompoknya gampang aja ya nak ya. Thread. Oke? Sat, tahu ya? Oke, sekarang coba agar kita lebih fokus dalam kelompok, anak-anak bisa menyatukan kedua meja menjadi satu meja yang agak besar, ya, tanpa bersuara. Ya, coba membentuk kelompok tanpa bersuara. Oke. Mohon perhatian untuk kelas 9 sudah masuk waktu untuk TUJ. Terima kasih. Oke, Bu Widi akan mulai mengajak kalian untuk melihat realita yang ada di dunia, ya. Permasalahan ini dihadapi oleh negara-negara di dunia. Apa itu? Sampah. Siapa yang setiap hari menghasilkan sampah? Manusia. Kalian manusia? Setiap hari menghasilkan sampah berarti ya? Oke, Bu Widi mau bertanya, siapa yang berani menjawab sama apa yang kalian hasilkan? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oke, Alif. Sampah plastik dari apa? Dari jajan. Oke, betul Alif. Beri tepuk tangan untuk Alif. Oke. Sekarang Alif perwakilan laki-laki. Nah, ini emansipasi perempuan. Harus ada yang berani berbicara. Siapa yang berani berpendapat sampah apa yang dihasilkan? Perempuan. Jangan mau kalah sama laki-laki, ya. Ayo. Pertanyaan yang mudah. Oke, silakan Alia. Apa? Sama organik. Contohnya apa Alia? Sisa-sisa sayuran. Betul sekali. Alia suka memasak? Oke. Kalau diawali dengan senyum berarti nggak begitu suka Bu, ya. Oke. Sampah-sampah sayuran ya. Betul sekali. Itu sampah organik. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Siapa yang berani berpendapat? Tepuk tangan dulu untuk Alia. Siapa yang berani berpendapat lagi? Contoh sampah anorganik apa sih? Anorganik. Tunjuk tangan. Tidak menerima gemungan. Oke, Fadil. Kaleng-kaleng. Coba kaleng apa nak? Kaleng soda. Betul. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Fadil.
ya. Databox.katadata.go.id. Pinter. Terima kasih Aldina sudah membacakan. Oke, permasalahan sampah ini membuat resah. Karena apa nak? Bayangkan 67,8 juta ton. Kalian bisa membayangkan nggak 67,8 juta ton itu banyaknya seberapa sih? Seberapa ya? Banyak banget ya. Nah, ini kira-kira setiap tahun akan meningkat tidak? Karena apa? Ada yang berani berpendapat? Dipikir secara logika aja. Ada yang berani berpendapat? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oh, ada awalnya sudah. Coba nanti teman kita yang lain ya. Coba ya. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Oh, Indah. Sip, Indah. Sampahnya susah terurai. Bisa jadi seperti itu. Betul. Apalagi Indah? Meningkatnya sampah, betul. Meningkatnya sampah salah satunya ditandai dengan apa nih? Meningkatnya jumlah betul, meningkatnya jumlah penduduk. Anak-anak tahu tidak bahwa setiap orang rata-rata, coba kita lihat di data ini. Setiap orang rata-rata menghasilkan 0,7 kg per hari sampah ya. Ini ada keluarga Abi juga nih menghasilkan sampah, ya kan? Nah, setiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah setiap hari. Ini rata-rata aja, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Nah, kalau Indonesia populasi penduduknya tidak bisa ditekan ya, tidak bisa dikelola dengan baik, permasalahan sampah akan terus menerus aja seperti itu. Makanya ada program pemerintah apa? Untuk mengatur populasi di Indonesia. KB, keluarga berencana, ya kan? Anak-anak tahu di Tiongkok, di China, mereka anaknya, Widi kan dulu mengajar mahasiswa dari China juga, mereka pemerintahnya dulu untuk menekan jumlah penduduknya, karena China kan sangat besar ya nak, populasinya nomor berapa? Nomor 1 di dunia. Pemerintahnya akan memberikan denda yang sangat besar kepada keluarga yang anaknya lebih dari 1. Tapi itu terus direvisi ya. Direvisi, ada banyak masukan seperti itu. Gitu. Sekarang jadi boleh. Ada yang boleh. Mas Bu Widi karena dia punya adik, akhirnya keluarganya membayar denda ke pemerintah. Kalau di sana wajib taat ya nak ya. Di sini juga harus sebenarnya wajib taat pada pemerintah, dan di sana ketat sekali. Jadi pasti terdeteksi dia. Oke, anak-anakku, ini tadi kita sedang berbicara tentang sampah. Apa hubungannya sih Bu dengan teks prosedur hari ini? Karena hari ini anak-anak kita akan berbicara tentang pemanfaatan sampah plastik. Oke, Bu Widi punya beberapa solusi nih untuk sampah plastik nih. Ini kira-kira sampah plastiknya digunakan untuk apa? Ini pensil. Tapi Bu Widi tidak membatasi anak-anak untuk melakukan atau membuat ini ya. Nanti anak-anak bisa sesuai kreativitas masing-masing. Oke, bisa dipahami? Kira-kira punya bayangan mau membuat apa? Oke, good. Nah, nanti Bu Widi akan bagikan peralatan yang kalian butuhkan. Nanti kalian silahkan mengerjakan bersama kelompoknya. Oke, mengerjakan bersama kelompoknya. Membuat sesuatu yang berguna dari sampah botol air mineral, ya. Bu, tetapi ada kelompok Bu, tetapi kelompok kami tidak pintar untuk membuat karya-karya semacam itu, misal seperti itu. Tidak masalah. Yang penting kalian tahu nanti kalian buat apa, kalian hias sebisanya. Karena Bu Widi tidak akan mementingkan
visualisasinya saja. Visualisasi itu tampilannya saja. Tetapi bagaimana kalian menyampaikan itu secara lisan dan tulis. Bisa dipahami? Besok kalau mau membuat itu yang bagus bisa diteruskan di rumah ya, karena kita waktunya terbatas. Jadi Bu Widi minta 30 menit. Oke? Untuk mengerjakan itu insya Allah bisa? Good. Oke. Bu Widi boleh minta bantuan mungkin guru-guru lain ya untuk membagikannya ya. Oke, baik.
bagaimana kita mengucapkan bacaan orang jelas ekspresi. Kalian kan lagi mempresentasikan sesuatu tuh, ya kan? Jangan sampai ekspresinya sedih. Saya mempresentasikan gini, misal seperti itu. Jangan sampai ekspresinya yang bersemangat. Lalu pelajaran. Nah, pelajaran apa? Bagaimana kalian dalam membawakannya? Apakah lancar atau sering berhenti? Bu, boleh tidak membaca? Oke, boleh. Sementara ini boleh membaca dulu ya. Boleh sementara ini membaca dulu. Oke, kelompok Rafaelan kami panggil untuk maju ke depan. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok Rafaelan. Yang lain aktivitasnya berhenti dulu ya. Aktivitasnya berhenti dulu. Kita akan melihat teman kita presentasi. Kalau ada teman yang sedang berbicara, yang lain harus betul sekali. Oke, silakan perkenalkan diri dari kelompok apa, dan saja siapa ya. Yang keras, Adriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
menggunakan kalimat perintah tidak? Iya, semuanya sudah menggunakan kalimat perintah. Nah, anak-anak yang lain yang mungkin kurang sedikit saja, tidak apa-apa ya. Kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti bisa diselesaikan yang bagian sedikit itu kita presentasikan pada pertemuan berikutnya. Sekarang saatnya kita melaksanakan refleksi pembelajaran hari ini. Karena pembelajarannya sudah mau selesai, Bu Widi akan bagikan form refleksi ya. Refleksi tentang pembelajaran hari ini. Oke. Anak-anakku, namanya refleksi itu tidak Bu Widi lihat sebagai kekurangan kalian, karena Bu Widi di situ akan bertanya apa kesulitan kalian ya. Kalau kalian merasa sulit terhadap sesuatu, tuliskan saja ya nak ya. Jadi Bu Widi tidak akan melihat ini sebagai kekurangan kalian. Silakan diisi sesuai dengan pertanyaan itu. Bu Widi mau melihat apakah anak-anak hari ini sudah belajar tentang teks prosedur, atau ada kekurangan, atau maksudnya kesulitan, bukan kekurangan, kesulitan ya. Ada kesulitan. Kalau ada kesulitan akan Bu Widi bantu pada pertemuan berikutnya. Dijawab di situ ya, dijawab langsung di situ. Oke. Di situ pertanyaan pertama yang saya pelajari hari ini adalah, silakan kalian tulis. Yes, namanya ditulis. Namanya di atas. Pojok kanan boleh, pojok kanan boleh. Atau ada yang dari pojok kiri boleh. Ya. Yang namanya seorang guru itu akan membantu siswanya, membantu peserta didik jika mengalami kesulitan. Jadi anak-anak kalau merasa ada sulit, tidak masalah, dituliskan pada bagian kesulitan. Ya, Bu Widi akan baca satu-satu. Soal nomor 2, bukan soal ya, bukan soal. Yang paling saya pahami dalam pembelajaran hari ini, kalian paling paham ngapain sih? Mungkin paling paham ketika menyusun teks prosedur secara tulis, atau paling paham ketika mempresentasikan teks prosedur secara lisan. Bebas jawabannya. Ini tidak ada benar, tidak ada salah ya nak ya. Jadi silakan dijawab sesuai pendapat masing-masing. Oke, silakan dijawab sesuai pendapat masing-masing. Yang paling kalian pahami, berarti yang paling kalian bisa hari ini tuh ngapain? Yang ketiga, kesulitan apa yang saya alami hari ini? Nah, ini kalian nggak perlu menutupi dengan Bu Widi ya. Kalau kalian merasa kesulitan, oh ternyata saya masih merasa kesulitan kalau menulis teks prosedur, ditulis saja, tidak apa-apa. Untuk pembelajaran ke depan, Bu Widi jadi bisa tahu dari hasil refleksi ini. Bu, saya nggak merasa sulit, apapun saya bisa, ya. Asik ya, apalagi saya siswa 7B, saya nilainya 100 semua, ya. Nggak ada yang saya nggak bisa, boleh kesulitannya dicoret di situ, boleh. Bu, ini teks prosedur bagi saya, it's very easy, sangat mudah, ya. Jadi silakan ditulis. Masing-masing boleh dikosongin kalau tidak ada kesulitan sama sekali.
Dan pertanyaan terakhir adalah kesan atau perasaan saya mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kesannya bagaimana? Bebas loh, ya. Yang namanya kesan tuh bebas. Saya paling males Bu kalau membuat karya-karya seperti ini. Boleh dituliskan, nggak masalah nak. Itu tidak akan membuat nilai kalian menjadi buruk, enggak? Atau, wah saya senang sekali Bu, karena memang saya itu suka membuat suatu kerajinan tangan, misalnya seperti itu. Boleh, bebas, kesan itu bebas. Atau, Bu saya biasa saja Bu, pokoknya saya ibarat kata ikut sama gurunya. Nah boleh, bebas, nanti Bu Widi baca satu-satu. Mengapa Bu Widi harus tanya kesan kalian atau perasaan kalian? Ini penting agar pembelajaran itu menyenangkan, harus sesuai dengan perasaan siswa, seperti itu. Ini tidak perlu berpikir tingkat tinggi ya pertanyaannya ya. Jadi jangan seperti ujian, kalian jawab senatural mungkin, sejujur mungkin, agar Bu Widi bisa tahu nih hari ini kalian bagaimana. Bu, saya hari ini senang sekali karena pekerjaannya tuh berkelompok. Saya kalau berkelompok itu suka. Oh, kan? Sudah? Bu, kalau bisa kalau ulangan berkelompok aja.
dengan Bu Eri yang tadi telah mengikuti pembelajaran juga dari awal hingga akhir, seperti pengalaman. Terima kasih juga Pak Is yang sudah mendokumentasikan kegiatan lesson tadi. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada kelompok bahasa Indonesia yang telah berhasil melakukan beberapa tahapan. Ini sudah mendapatkan rank, kemudian lagi sekarang sih pada kesempatan referensi ini tentunya dari pembelajaran yang disajikan oleh Widi, banyak hal yang mungkin bisa kita ambil, banyak hal yang mungkin bisa ditambah sehingga menjadi lebih baik. Dari itu nanti Bapak Ibu pengamat diharapkan menyampaikan masukan cara untuk pembelajaran kedepan akan menjadi lebih baik. Namun sebelum Bapak Ibu pengamat menyampaikan beberapa saran masukannya, saya persilakan kepada Ibu Widi untuk menyampaikan bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Apakah Ibu Widi sudah merasa puas, apakah masih ada kendala, dan jika ada kesulitan-kesulitannya gimana, silakan disampaikan Bu Widi. Pertanyaannya sama pertanyaannya Bu Eri, silakan. Baik, terima kasih Gus atas kesempatannya. Alhamdulillah tadi kami sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Saya merasa ada beberapa hal yang sudah saya persiapkan tapi tidak saya keluarkan karena berhubungan dengan waktu. Jadi sebenarnya slide di situ masih ada beberapa hal terkait bagaimana anak-anak teknis untuk berpresentasi. Jadi tadi tapi kalau saya belum saya keluarkan karena itu tadi kalau ini panjang, jadinya saya akali dengan saya mendatangi kelompok satu persatu dengan mereka. Nanti saya sambil menyampaikan kepada mereka bahwa ketika presentasi bahwa yang pertama nanti ada pembukaan, setelah itu nanti ada perkenalan, penyampaian materi dan penutup seperti itu. Walaupun mereka sudah mungkin mendapatkannya pada pembelajaran mata pelajaran lain, tetapi menurut saya harus menyampaikan itu karena itu bagian dari penilaian yang mereka lakukan. Seperti itu. Yang kedua, terkait teknis tentang penampilan PowerPoint. Sebenarnya itu bisa besar, tetapi tadi saya coba klik itu, ya itu tetap kecil. Jadi saya berharap semoga ke depannya hal-hal teknis semacam itu tidak saya alami lagi, karena ibarat kata sudah saya persiapkan, tetapi ternyata eksekusinya anak-anak melihat tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Seperti itu. Jadi ibarat kata sudah saya membuat, tapi anak tidak melihat sisi itu, seperti itu. Terus yang ketiga, terkait manajemen waktu, memang saya harus belajar lebih, mungkin dengan jam terbang yang lebih banyak lagi, agar anak-anak juga saya membaca refleksinya, mereka senang tetapi deg-degan juga, karena waktunya kan saya juga bilang 30 menit lagi, anak-anak 20 menit lagi. Jadi tadi saya tanyakan pada anak-anak apakah ada tekanan, karena saya sendiri juga berpacu dengan waktu, okay? Tapi saya merasa manajemen waktu saya harus lebih baik lagi. Kemungkinan mungkin bisa juga sebenarnya hal ini anak-anak bisa selesai menulis pertemuan berikutnya untuk presentasi, tetapi kami merencanakan bahwa hari ini memang harus ada anak-anak yang bisa presentasi seperti itu agar kompetensinya bisa terlihat seperti yang kami rencanakan. Lalu kemudian mungkin ada anak-anak yang saya lepas penglihatan saya, Ibu. Jadi misalnya ada anak yang tadi pecinya tidak pas atau bagaimana, tapi saya tidak melihat itu. Seharusnya sebagai guru anak SMP harus melihat penampilan mereka juga seperti itu. Saya merasanya
saya belum bisa melihat detail dari pakaian mereka yang seharusnya saya lakukan karena itu bagian dari pendidikan karakter di sekolah ini juga. Seperti itu. Saya rasa cukup seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Yudi. Secara keseluruhan pembelajaran telah berlangsung mulai ya lancar. Memang kadang kan kita tidak tahu di lapangan teknis yang sudah kita siapkan harus sedikit berubah ya, ada sesuatu. Namun saya kira tadi tidak mengurangi keberhasilan pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya pada Bapak Ibu pengamat untuk bisa memberikan mungkin masukan atau menyampaikan saya pada pesan-pesan pembelajaran Ibu Yudi dari sini aja Pak Ahmad di sini. Saya belum menambahkan. Oh ya, benar. Tadi terkait karena kemarin kita workshop belajar studinya terkait numerasi juga, Bu, bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia kita kaitkan juga dengan angka-angka dan sebagainya. Maka pada awal pembelajaran saya mengambil kasus terkait sampah. Di situ sebenarnya sudah saya siapkan soal-soal seperti numerasi. Jadi misalnya keluarga Abi itu terdiri dari 4 anak, terdiri dari 4 anggota keluarga. Karena di situ di bacaannya di berita ada bahwa manusia itu setiap hari kurang lebih 0,7 kilo sampahnya. Iya, sebenarnya tadi itu sebenarnya itu, Bu, tapi nanti tidak lama ya, Bu. Saya sudah ada sih, sudah disampaikan. Iya. Silakan tidak detail. Betul. Saya sudah saya siapkan beberapa yang untuk mereka sambil berlogika seperti itu. Kemudian untuk refleksi saya memang membuat daftar pertanyaan ini, Bu, karena maksud saya agar melatih keterampilan metakognitif mereka mengetahui bagaimana mereka terhadap diri mereka sendiri, bagaimana cara mereka menghadapi kesulitan, dan apa yang bisa mereka maksimalkan dalam diri mereka. Jadi saya membuat panduan berdasarkan strategi metakognitif. Jadi anak-anak bisa tahu, oh ternyata saya kurang ini, kurang itu. Demikian. Seharusnya ini juga ditempel, Bu, tapi dibaca gitu beberapa kali tidak cukup. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Langsung saya bisa pengamatan dari apa yang dilakukan di ketika kemudian kalau saya perhatikan dalam penyampaian materi itu yang disampaikan ini anak ya sudah cukup pas, bagus, dan itu urutannya pun juga tepat. Dan pada sebelumnya keterangannya itu memang pada itu tidak menunjukkan apa yang kita alami saat ini untuk pembelajaran itu semacam model AKN itu memang sudah ada, meskipun dalam penerapannya tadi Bu Widi tidak menyampaikan dalam evaluasinya, tidak menyampaikan dalam soal untuk anak-anak. Akhirnya anak-anak memang belum sempat ada hitung-hitungannya numerasinya, dan untuk literasinya sudah bagus. Kemudian masalah kegiatan intinya ya sudah sesuai Bu Widi, jadi sudah bagus. Kami perlu ditingkatkan dan juga akan kami tiru, saya tiru itu. Terus berikutnya ini karena itu tadi kelompok ya, kelompok itu yang saya lihat kok Bu Widi selalu memanggil nama anaknya, jarang memanggil nama kelompoknya, sehingga seolah-olah bagi saya itu ya kalau ya individu, sehingga anak yang satu yang tidak terpanggil itu merasa tidak terbebani. Ya kalau kelompok saya sarankan ya taruhlah nama-nama kelompok, pada di situ sudah ada nama-nama kelompok. Siap. Gitu. Saya kira itu
kasih. Pak. Nggih. Ya, berikutnya Pak Karno. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Dan tadi yang disampaikan Ibu tadi memahami, menyajikan dan merapikan kegiatan secara berstruktur. Nah, secara detail dari persepsi kegiatan pembukaan, kemudian inti pembelajaran sampai kepada bentuk refleksi dan sebagainya itu sudah tertulis. Yang kami soroti pada sisi dari kegiatan kelompok, ya, mungkin ada, tidak semua ditemukan kerjasama tim yang kurang bagus. Di antaranya ada anak yang bengong, ya, kemudian anak yang asik tadi beberapa. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi, tujuan dari kelompok ini yaitu menyusun sebuah kerja dari rancangan membuat barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Menuntut anak untuk berkreatif, mungkin juga lebih berkritis, berinovatif dan mampu memecahkan masalah. Rata-rata itu sudah oke itu. Jadi saya melihat tidak ada cara langkah yang diberikan tapi anak sudah mampu memecahkan masalah. Langkah apa? Langkah apa yang harus dilakukan? Dengan target waktu menurut saya dari manajemen waktunya luar biasa. Dengan sekilas mampu menyudahi, menyelesaikan dengan target yang baik. Kemudian dari sisi penampilan ibu, ya, itu sudah bagus, ya. Dari kemampuan berbahasanya, ya hanya sedikit, ya. Kadang-kala ada keefektifan itu yang perlu ditingkatkan berbahasa, karena perlu juga bahwa berbahasa itu perlu meningkatkan keterampilan kemampuan berbahasa yang baik atau efektif. Kemudian berikutnya bahwasanya dengan pelafalan, intonasi, ekspresi dan sebagainya itu nanti akan ditunjukkan atau ditiru oleh siswa pada saat presentasi. Nah, pada presentasi mungkin aspek itu harus sederhana, belum maksimal, ya, karena memang itu waktu target yang sangat pendek. Sehingga secara keseluruhan itu oke. Nah, kami menerima atau dapat mengambil hikmahnya, ya, bahwasanya beberapa manajemen waktu yang baik itu sangat luar biasa. Mungkin saya saat ini belum mampu hal seperti itu. Kemudian dari materi yang aktual, ya, karena memang menyajikan materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan sangat dikenal familiar, bermanfaat buat kehidupan anak dan juga anak itu. Nah, mungkin dari itu intinya kegiatan itu menuntun siswa untuk kreatif, untuk inovatif, berpikir kritis ke langkah-langkah selanjutnya untuk menyampaikan sajian-sajian pada materi yang lain yang mungkin lebih kritis lagi anak mampu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Sri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Budi yang sudah hebat menurut saya. Ya, untuk apa yang ingin saya sampaikan langsung saja pada fokusnya. Saya tadi mengamati malah justru luar biasa beliau bisa melihat waktu dengan singkat, tapi hasilnya juga bisa dilihat seperti itu. Ternyata anak-anak mendukung, apalagi gurunya mungkin, ya, ini luar biasa. Jadi saya kira kalau itu misalnya, ya, itu di dalam kelas mungkin yang berbeda, mungkin, ya, kalau misalnya saja itu diterapkan itu mungkin juga agak kesulitan. Dan nantinya misalnya seperti itu prosesnya bagaimana, ya, kira-kira supaya anak itu bisa
maksimal. Saya membayangkan seperti itu. Kemudian pada pelaksanaannya Bu Widi dari awal hingga akhir ya, menurut saya sudah bagus, sudah baik. Untuk hanya saya ingin mungkin ya, saya menambahkan sedikit pada bagian pemantapan materi ya. Pada akhir mungkin karena dikejar waktu juga, sehingga Bu Widi itu kurang menyampaikan fokusnya ke anak itu. Kan tujuan kita itu membuat langkah-langkah ya, sehingga anak mestinya diperjelas pada bagian tadi yang bagian tujuan. Mungkin anak kan belum lengkap mungkin ya, terus kemudian apa langkah-langkahnya, yang utama sekali pada bentuk bahasanya, karena di dalam kebahasaannya itu di dalam langkah-langkah kan harusnya ada kalimat yang akurat, sehingga perlu ditegaskan karena itu salah satu materi kita yang utama, sehingga jangan sampai anak itu nanti dalam menyusun langkah-langkah itu ada yang kurang memperhatikan itu dari segi ya kaidah bahasa pada bagian akhir pemantapan materi. Itu saja yang saya ingin menambahkan. Kemudian untuk yang lainnya saya kira sudah cukup, mungkin nanti akan ditambah oleh Eri atau itu saja ya. Terima kasih. Lainnya Bu Eri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya kita belajar bersama ya, karena saya juga mengamati ternyata untuk evaluasi saya sendiri juga ternyata kita memang perlu belajar banyak hal, terutama dari teman kita. Secara keseluruhan dari awal sampai akhir manajemen waktu yang mungkin harus sekian menit sebenarnya dalam pembahasan kan ada sama organik. Kalau sama hari itu kan sudah tersolusikan buat hasil karya tadi. Sebenarnya yang sama organik tadi belum tersolusikan. Misalnya dengan dua tumbuh koma dan lain sebagainya, itu kita juga pembelajaran yang penting bagi anak yang karena ini kan menyangkut sampah yang dimana sampah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu ada. Terus kalau untuk generasi yang sudah direncanakan sudah mungkin atau belum secara maksimal mungkin. Kemudian untuk yang karya karena kita menjawab dengan mengamati yang bagian ada beberapa anak memang yang belum aktif nih, jadi ada yang tadi juga kebingungan mungkin mau membuat seperti apa, mungkin melihat punya temannya baru muncul kreativitas. Tadi untuk yang belakang ketika ada anak seperti itu untuk main waktu lebih di tingkat motivasi gitu, kekuatan mungkin kan mau bertanya tetapi ada kuncinya sedang di depan, bahkan mau bertanya entah malu atau seperti apa ya. Kayaknya ini walaupun mungkin ya ibaratnya itu sudah hanya mau membuat apa terserah dengan itu yang sesuai gitu. Secara konsep semuanya sudah terpikir dengan bagus. Terima kasih Pak Nur, Pak Barmawi, Bu Jati, dan Bu Eri yang saya memberikan masukan. Mohon ini untuk Bu Widi tidak membuat ini ya, ini tidak ya Bu Widi sebenarnya, karena kalau asal tadi kan ke depan kita akan pakai bersama. Jadi apa nanti yang sudah disampaikan Bu Widi, kelebihan kekurangannya, kelebihannya kita pakai, kekurangannya kita berbagi bersama-sama. Mungkin saya akan menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Nur, Pak Barmawi, Bu Syatun, dan Bu Eri, yang nanti juga saya akan menambahkan sedikit. Jadi pada dasarnya pembelajaran Bu Widi sudah bagus untuk dari awal hingga akhir, mulai dari salah membuka hingga menutup sudah untuk sintak-sintaknya ya. Namun apa yang disampaikan teman-teman tadi memang ada baiknya, karena kita memang kemarin dari awal akan merencanakan pembelajaran yang berbasis AKM ya, ada literasi sehingga kalau tadi di awal di
bisa membuka dengan contoh yang keluarga itu. Tadi Pak Mur menyinggung di evaluasinya, ya walaupun secara lisan ya kita ajak ngitung aja bareng. Misalnya SMP 8 kalau siswanya ada 600 siswa, kemudian satu siswa membawa satu plastik, berarti ada 600 buah plastik misalnya. Nah kalau setelah satu hari ada 600 plastik, mau dibawa kemana dan seterusnya itu. Jadi karena ini kan bukan matematika ya, jadi ngitung tapi ngitung ringan. Jadi intinya kan kalau numerasi kan sisa dibawa untuk dihitung tapi ngitungnya ringan. Berarti setiap hari ada 600 plastik, itu kalau satu siswa satu plastik lah. Kalau satu siswa jajannya 2-3 kali berarti 3 kali 600. Wah, jadi apa sampah kita? Itu tadi yang disampaikan Pak Mur di akhir memang perlu, walaupun hanya secara lisan. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Mur saya setuju ya, karena tadi Bu Widi kelompoknya Elsa misalnya kan itu bukan kelompok itu. Iya Pak, iya betul. Iya kenapa ya? Terus Padahal sudah ada nama kelompok. Sudah ada nama kelompok. Saya belum memanfaatkan. Terus dari Pak Barmawi tadi ada anak yang kerjasamanya kurang bagus, memang karena anak-anak macam-macam ya. Kadang ada ya anak sekelas SMP yang bisa gunting. Jadi karena di rumah selalu diladeni, mungkin gunting saja lama. Untuk gunting tadi karena saya amati gunting itu nggak jadi. Yang mau jadi itu Iya, guntingnya nggak digunting. Jadi memang keterampilan anak kan. Jadi mungkin ada anak yang pinternya di kognitif saja, kognitifnya pintar, motoriknya kurang lambat karena di rumah selalu diladeni, apa diladeni, sehingga gunting aja lama, sehingga sebenarnya sudah punya ide tapi hanya kerjanya lambat, sehingga mungkin ke depan bisa dilakukan. Kemudian ini yang mohon maaf saya sedikit saran untuk Mbak Widi terkait yang disampaikan Pak Barik keefektifan bahasa. Mohon maaf tadi Bu Widi ini sering sekali membuat kalimat yang harus diteruskan siswa. Mohon maaf ya Bu Widi ya, kalau terlalu sering sekali itu kurang bagus karena itu memakan waktu. Misalnya pertolong, nah misalnya kan mungkin sekali 2 kali Bu Widi bisa menyampaikan karena itu untuk memancing fokus, jadi biar siswa fokus. Oh ternyata anak bisa meneruskan, berarti anak fokus. Tapi kalau keseringan itu kurang bagus, karena kalau keseringan satu kesannya jadi kayak anak-anak banget, kayak mengajar anak-anak banget. Yang dua jadi memakan waktu kan, yang seharusnya mungkin 1 detik selesai karena dipanjangkan bisa jadi 2 detik. Mohon maaf ya Bu Widi, sudah masukkan tadi dari Pak Barmawi keefektifan bahasa. Kemudian dari Bu Triato ya, tadi kan sebenarnya kita fokusnya ke teks prosedur, sehingga barang-barang yang sudah dibikin siswa ini kan sekedar alat saja ya, sekedar alat untuk anak bisa menuliskan teks prosedur baik secara tulis maupun secara lisan. Jadi ini hanya sebagai alat saja, namun demikian walaupun ini hanya sebagai alat, saya tetap setuju kalau hasil karya siswa yang bagus kita apresiasi. Walaupun ini kan sebagai alat, tapi kan bukan berarti maunya sendiri. Sehingga tadi kalau Bu Widi pada saat presentasi baru sempat 2 kelompok yang presentasi, nah mungkin karena waktu ya, mungkin ke depan bisa juga teks prosedur yang sudah dibikin oleh siswa itu panjang, sehingga Bu Widi bisa koreksi langsung, anak-anak bisa melihat langsung, dan anak-anak bisa melihat karya temannya. Tadi kan hanya yang bisa dilihat dan yang maju ke depan. Nah, mungkin nanti bisa saling menunjukkan, suruh melihat keliling aja, silakan lihat ke kelompok apa namanya tadi, kelompok silakan. Jadi anak Bu Widi hanya mengarahkan saja, anak-anak silakan sekarang lihat karya kelompok RA ini, kan semua fokus ke sama. Sekarang silakan, bagus sih ya, bagus, tepuk tangan misalnya. Silakan sekarang lihat ke karya kelompok ya Dewantoro gitu. Jadi itu ini hanya untuk mengapresiasi kerja mereka, karena mereka sudah bersusah payah membuat, tapi tidak sempat presentasi kan, tidak dilihat teman. Tidak, dengan cara seperti itu mungkin 1 bisa menyingkat waktu, 2 bisa menghargai. Jadi anak-anak merasa oh ya, terus mana yang paling bagus, yang tepuk tangannya paling kencang misalnya kan, itu untuk sekedar apa ya, pemberian penghargaan. Jadi oh ternyata yang paling kencang kelompoknya Ki Hajar Dewantoro, berarti yang paling
melihat memutar misalnya. Berikutnya terkait untuk Bu Eli tadi ya, terkait dengan tadi kan ada permasalahan mungkin yang dipancing di awal ya. Kadang-kadang kita kan tadi berkaitan dengan literasi, sehingga kan mungkin ada hal yang memang tidak menjadi pokok permasalahan, tapi tetap kita singgung tadi karena hubungannya dengan karakter tadi. Jadi oh ya, kalau ada sampah organik sebaiknya seperti ini, kan hubungan dengan karakter. Termasuk tadi mungkin Bu Widi karena ini kita juga mementingkan pendidikan karakter, mungkin Bu Widi juga bisa memberikan penghargaan untuk kelompok yang terbersih. Nah misalnya tadi saya lihat ada yang rajin sekali, jadi semua sampah dimasukkan di potongan aqua. Jadi tadi kan aquanya ada dua, yang satu dilihat, yang satu untuk tempat sampah. Nah nanti bisa diapresiasi untuk kelompok yang paling rapi, paling bersih tempatnya. Ini berkaitan dengan karakter ya. Jadi karena pembelajaran kita kan tidak merujuk pada aspek kognitif, tadi motoriknya kita berdengarkan yang karyanya terbaik, kemudian untuk karakternya kita berdengarkan untuk anak-anak yang kerjanya rapi, bersih tempatnya. Tadi kan tanpa Bu Widi memberitahu, tanpa Bu Widi mengarahkan, ada yang sudah punya ide gitu, sudah langsung dimasuk-masukkan. Nah itu kan buat karakter yang sangat bagus, bisa diberikan kepada teman-teman. Ini kelompok yang paling bersih untuk apresiasi. Jadi cara kita memberikan apresiasi kepada siswa bisa dengan berbagai cara dan berbagai bentuk, bisa dari karakternya, bisa dari keterampilannya, bisa dari kasih kognitifnya. Jadi banyak sekali. Saya kira untuk pembelajaran ini tadi sudah bagus, sudah kesimpulan. Nah mudah-mudahan nanti kita semua ke depan bisa mengambil manfaat dari pembelajaran tadi untuk kita semua, untuk bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa tanpa mengurangi fokus dari materi dan tidak bisa meninggalkan kualitas. Jadi terima kasih kepada ibu yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk SDP yang sudah mengikuti dengan setia. Saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat untuk prestasi SMA Negeri 8. Dan itu untuk Bu Widi yang sudah mempersiapkan dengan dibantu oleh Pak Mungge yang lain. Nah nanti untuk hasil pengamatan dan lain tidak harus sekarang, nanti dikumpulkan jadi satu untuk kelompok bahasa Indonesia. Ada penilaian dari pengamat, ada RPP, ada hasil refleksi, ada hasil yang sudah di LK yang sudah diisi, sehingga nanti untuk bahan bukti fisik untuk laporan kegiatan supervisi mahasiswa, kegiatan supervisi berbasis selesai. Dan tentunya ini menjadi kegiatan sekolah yang insya Allah juga sangat penting. Sekian dari kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.